Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Jumpa kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita memulai saat teduh ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang melimpah dalam diri kami. Atas pagi hari ini yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, kami ingin memulai hari kami dengan duduk diam, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sudi mengisi hati kami, melindungi dan melingkupi diri kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam diri kami, dan dapat meresapkan firman yang akan Engkau berikan melalui petugas yang akan melaksanakan pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati juga setiap perangkat yang akan kami gunakan, supaya Kau berikan kelancaran. Ini kami Tuhan, bimbinglah diri kami ingin mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Allah kita Allah yang begitu baik, Allah yang begitu pengasih dan maha pengampun. Mari kita buka pada hari ini dengan duduk diam, kita ingin memuji memuliakan Tuhan, ingin mengakui segala kesalahan kita dan juga ingin bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagi dengan penuh iman. Kita ingin bersujud ke hadapannya, mengakui segala kesalahan kita, dan ingin bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih ya Bapa, karena pengampunan-Mu yang Kau beri, Kau telah pulihkan kami ya Bapa. Kau tak pandang hina kami ya Bapa. Engkau telah menebus kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami ingin duduk diam, kami ingin tersungkur di bawah salib-Mu ya Bapa. Membawa hati kami yang hancur, membawa segala kesalahan kami ya Bapa ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami ya Bapa. Kami percaya dan yakin akan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam diri kami. Engkau Allah yang begitu hebat. Engkau Allah yang begitu besar kuasanya dalam diri kami ya Bapa. Menghalau segala kuasa-kuasa lain yang memenjarakan hati kami dan diri kami. Kami ingin Engkau tinggal diam dalam diri kami. Kami ingin Engkau tinggal diam dalam hati kami. Kami ingin memuji menyembah-Mu sekali lagi ya Bapa. Ingin menghadirkan Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami dan di dalam rumah kami ya Bapa. Karena Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Mari Bapak Ibu kita panjatkan kembali lagu penyembahan ini. Di pernyataan iman kami bahwa Allah kita Allah yang begitu luar biasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai,
Syadai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita sembah Dia, Allah Shaddai, Allah Maha Besar, Allah yang biasa. Kita sembah Dia, Allah Gila malaya sekira lala ya lala ya lala ayah Gila malaya sekira lala ya lala sekira lala. Kita sembah Dia, Allah yang berkuasa, Allah yang El Shaddai, Allah
besar, berkatnya begitu indah. Allah El Shaddai, Allah Allah ya Allah ya Allah ya Malaysia mereka Malaysia mereka tas 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 Ayah sandara katas Malaysia mereka tas Malaysia mereka tas Malaysia mereka tas Malaysia mereka tas Malaysia mereka Oh ya sandara katas Malaysia mereka tas Malaysia mereka tas Malaysia mereka tas Malaysia Tuhan terima kasih. Kita sembah yang Maha Besar. Mari kita hening sejenak. Kita ingin mendengarkan suara Tuhan dalam diri kita, yang berkata-kata dalam diri kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Akan lawatan-Mu ya Bapa dalam diri kami satu persatu pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman. Kami siap untuk meresapi firman yang akan disampaikan oleh Civeni ya Bapa. Kiranya Kau berkati bibir, lidah, mulut, dan hatinya ya Bapa. Supaya apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu saja ya Bapa. Berkati kami semua yang ada di sini juga supaya bisa mendengarkan dengan hati kami, dengan iman kami, dengan sungguh-sungguh supaya apa yang disampaikan bisa menjadi rema dalam diri kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita mau membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17, dilanjutkan sampai dengan bab 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada perikop pagi hari ini, kita bisa melihat
bahwa jemaat di Filipi diminta untuk mengikuti teladan hidup Paulus. Seperti apa teladan hidup Paulus? Kita bisa lihat di Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di situ kita bisa melihat bahwa Paulus memilih hidup bersekutu dengan salib Kristus. Bersekutu dengan salib Kristus untuk memperoleh kehidupan kekal di surga. Karena hanya dengan cara memikul saliblah kita bisa memperoleh kehidupan kekal itu. Tetapi di sini Paulus menangis karena banyak orang yang menjadi seteru atau musuh salib Kristus. Kita bisa lihat bagaimana cara hidup orang yang menjadi musuh salib Kristus. Kita bisa baca di Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Orang yang menjadi musuh salib Kristus, artinya mereka tidak mau mengikuti Tuhan Yesus, menolak ajakan Tuhan Yesus. Karena jelas-jelas Tuhan Yesus berfirman di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita bisa melihat bagaimana cara hidup musuh salib Kristus bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan di dalam hidup mereka. Fokus mereka hanya untuk menyenangkan daging, hidup dalam hawa nafsu, keserakahan, tidak ada pengendalian diri. Hidup hanya untuk mengejar harta yang akan habis oleh ngengak, bukan harta surgawi. Mereka tidak mengejar keselamatan. Mereka tidak berfokus bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian. Hidup hanya untuk kemuliaan mereka sendiri, bukan untuk kemuliaannya. Berbanding terbalik dengan cara hidup orang yang menjadi sekutu salib Kristus. Menjadi sekutu salib Kristus artinya menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, mematikan kedagingan kita, supaya akhirnya kita menjadi manusia baru yang hidup di dalam pimpinan Roh. Kita bisa baca mengenai ajaran-ajaran Tuhan Yesus di kitab suci dan janji-janjinya ketika kita mau mengikuti Dia. Kesudahannya adalah hidup kekal di surga. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, di mana Kristus tinggal. Kita bisa melihat ya, tadi ketika yang menjadi musuh salib Kristus, ini berbanding terbalik dengan ketika dia menjadi sekutu salib Kristus. Sekutu salib Kristus artinya siap berkorban, direndahkan, ada ketabahan, kesetiaan dalam penderitaan bersama Tuhan Yesus.
menderita karena menjadi pelaku firman. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup sesuai dengan kehendaknya. Dia semakin besar dan kita semakin kecil. Kita rela diproses, dimurnikan, supaya kita selamat dan dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Bahan permenungan kita pada pagi hari ini, sepanjang hari ini. Seperti apakah kita saat ini? Apakah kita hidup sebagai musuh salib Kristus? Atau kita hidup sebagai sekutu salib Kristus? Apabila kita saat ini sebagai musuh salib Kristus, berbaliklah, bertobatlah, karena kesudahan dari musuh salib Kristus adalah kebinasaan. Apabila kita saat ini sebagai sekutu salib Kristus, berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Walaupun lelah, diremehkan, dan dianggap bodoh oleh dunia. Ingatlah, penderitaan di dunia ini hanya sementara, dan kita tidak pernah sendiri. Ada tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan. Fokuslah pada kesudahannya, yaitu kehidupan kekal di surga. Sebagai lagu penutup untuk renungan pada pagi hari ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan doa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa, atas kasih karunia dan rahmat-Mu. Engkau memperbolehkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi ya Bapa, Engkau mengenyangkan kami dengan firman daripada-Mu. Bapa, mampukanlah kami ya Bapa, untuk sepanjang hari ini mengikut putra-Mu, memikul salib kami masing-masing dengan kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Bapa, perlengkapilah kami ya Bapa, sepanjang hari ini dengan kasih karunia dan rahmat daripada-Mu yang kami perlukan sepanjang hari ini. Sehingga sepanjang hari ini hidup kami senantiasa berkenan di hati-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih atas gembala yang Kau berikan kepada kami, Pak Paulus dan Bu Vila ya Bapa. Biarlah kiranya kasih karunia dan rahmat-Mu senantiasa menyertai mereka. Sukacita, damai sejahtera senantiasa menyertai mereka bersama keluarga. Dan untuk setiap kami ya Bapa, biarlah kiranya Engkau menutup bungkus kami sepanjang hari ini dengan kuasa darah putra-Mu. Kami mau menyerahkan segala tubuh, jiwa, roh kami. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berkuasa atas kami. Untuk segala panca indera kami ya Bapa. Biarlah mata kami ini ya Bapa, Kau buka hanya untuk melihat-Mu. Telinga kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Mulut kami dipenuhi
penuhi dengan puji-pujian dan hanya untuk menyembuhkan dan memulihkan ya Bapa. Bapa, pada akhirnya Bapa, kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah putra-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau tutup saat teduh dengan doa pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan hanya bagimu, hanya bagi namamu ya Bapa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Mari kita foto bersama, silakan dibuka kameranya. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus Selamat memberkati. pagi. Yesus memberkati. Pagi. Berakativitas. Yesus memberkati.